Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ana Widiastuti di channel Education Book and Hobby. Hari ini saya akan memperkenalkan buku saya yang berjudul Yes, Yakin Esok Sukses Masuk SD. Buku ini terbit di bulan Juli 2021. Buku ini dikhususkan untuk anak usia 6-7 tahun atau anak yang baru lulus dari taman kanak-kanak atau PAUD. Di dalam buku ini materinya life skill masa pandemi yang up to date. Dan materi di dalam buku ini mengandung 6 aspek perkembangan, yaitu nilai moral agama, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, dan seni. Ditambah juga dengan plus tes IQ. Penulisnya saya sendiri, Ana Widiastuti. Penerbitnya Elect Kids dari PT Elect Media Komputindo Kompas Gramedia. Nah, yang pertama adalah di dalam aspek perkembangan moral, nilai-nilai, dan agama, anak-anak diajarkan atau dibiasakan untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat yang sederhana. Misalkan yang pertama adalah sebutkan nama lengkapmu, apa jenis kelaminmu, berapa usiamu, apa agamamu, tulislah alamat lengkap rumahmu, nomor telepon ayah ibumu, dan di sini anak-anak diminta untuk menggambar dan mewarnai. Ini juga ada cerita sederhana. Misalkan ini ya, nama lengkapku Ana Widiani, aku biasa dipanggil Ana. Adi nama sahabatku, ia beragama Kristen. Usia kami 6 tahun. Kami tinggal di kota Surabaya. Sekarang kami tidak bisa bermain bersama. Tidak bisa ke sekolah lagi karena ada virus COVID-19. Kami hanya belajar di rumah saja. Kami sedih, tapi tetap berdoa agar COVID-19 segera hilang. Kami ingin dapat bermain bersama dan bersekolah lagi. Nah, setelah anak nanti membaca, di sini ada latihannya. Siapa nama panggilanku? Siapa nama sahabatku? Apa agamaku? Nah, anak diminta untuk memilih mana yang benar. Jadi, di sini ditekankan pemahaman kalimat karena sudah mau masukin SD ya. Nah, ini latihan-latihannya terkait tadi bacaan. Kemudian di sini juga ada pendidikan seks pengenalan anak usia dini ya, seperti anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain itu seperti apa. Kemudian jika ada yang menyakiti atau melukai badan kita, kita harus bagaimana. Kemudian jika ada yang menakut-nakuti dan mengancam, sebaiknya kita, ini anak-anak dilatih seperti ini. Kemudian memperkenalkan agama. Bagaimana kita bertoleransi ya. Ini dia. Misalkan Deva beragama Buddha, Deva beribadah di, misalkan ada pura dan ada wihara. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, kita harus, ini anak-anak diminta memilih mana jawaban yang benar dengan gambar. Karena kalau dengan gambar anak-anak lebih tertarik. Nah, ini mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, artinya. Kemudian setelah aspek moral nilai agama, sekarang sosial, emosional, dan kemandirian. Misalkan begini, ketika hendak pergi kita harus minta titik-titik pada ayah dan ibu. Di sini ada uang dan ada izin. Jika ada teman sakit, sebaiknya kita, nah ini anak diminta memilih mana yang betul. Kalau disuruh ibu, kita harus membantah, menurut. Ini dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Supaya terhindar dari virus COVID-19, kita harus, nah ini yang satu memakai masker dan yang satu tidak memakai masker. Ana dan Adi sedang belajar dari rumah karena pandemi virus COVID-19. Siapa yang tertib belajar nih, anak-anak diminta nih, ini BDR ya.
mana yang tertib dan mana yang tidak. Membuang sampah sebaiknya ini adalah aturan kesehatan agar kita tidak terkena COVID-19, kecuali ini anak-anak dilatih untuk memilih mana yang mengikuti protokol kesehatan, mana yang tidak. Manakah anak yang menyayangi ciptaan Tuhan? Di sini ada yang memberi makan kucing, ada yang menyakiti kucing dan mencabut rumput. Ini adalah latihan-latihannya, ini sangat lengkap. Nih. Kemudian aspek perkembangan bahasa, ini yang ketiga tadi. Ini juga ada bacaannya. Pandemi COVID-19. Duh, bosan kelamaan di rumah, kata Azam. Sudah 5 bulan belajarnya di rumah saja, semua belajar jarak jauh dengan daring, tidak ke sekolah. Bu, pandemi virus COVID-19 itu apa sih? Tanya Azam pada ibunya. Pandemi itu wabah atau penyakit yang menyerang dunia, ibu menjelaskan. Virusnya disebut virus corona atau COVID-19. Asalnya dari Wuhan, Cina. Virus ini sangat berbahaya, penularannya cepat dan mematikan. Gejalanya demam, batuk kering, dan sesak napas. Supaya tidak tertular virus itu, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjaga fisik atau tidak bersentuhan, dan selalu cuci tangan. Periksa tes rapid atau swab untuk mengetahui kita terkena virus COVID-19 atau tidak. Jika virus corona sudah hilang, kita bisa bersekolah kembali. Nah, ini ada bacaan sederhana tentang pandemi COVID-19, pengetahuannya ya, supaya anak-anak kosakatanya bertambah, terutama untuk di masa pandemi sekarang ini. Di sini anak-anak setelah membaca, kemudian ada pertanyaan. Jadi anak dilatih untuk menjawab pertanyaan dengan sederhana. Apa arti pandemi? Mengapa virus COVID-19 berbahaya? Dan lain sebagainya. Ini juga ada melengkapi kata yang hilang. Ini kemudian menyusun kata dengan kalimat yang benar. Nah, ini melengkapi kata, menghubungkan dengan jawaban yang benar. Jadi di sini metodenya bervariatif ya. Kemudian menulis dengan huruf kapital, menuliskan huruf tegak bersambung. Kemudian pengenalan bentuk geometri. Ada teka-teki silang juga. Nah, kemudian meneruskan pola. Ini aspek kognitif sebetulnya ya. Jadi masker, kemudian face shield, hand sanitizer, kemudian masker, dan anak diminta meneruskan. Kemudian melingkari gambar yang benar, ini kognitif ya, bukan bahasa. Di bawah ini termasuk benda berbahaya di rumah kecuali. Nah, ini nomor 129 nih. Selanjutnya, kemudian pengenalan atau penanaman nasionalisme. Tentang cinta tanah air ya. Rumah gadang berasal dari pakaian adat di samping berasal dari latihan-latihannya tentang budaya kita, kemudian tentang Pancasila. Setelah itu nama-nama rasa. Di sini anak-anak juga diminta menggambar ya. Tuliskan nama makanan kesukaanmu dan gambarlah. Jadi tetap ada menggambar, mewarnai. Ini juga ada maze atau mencari jejak. Ini metodenya sangat bervariatif, jadi anak-anak pasti tidak akan bosan. Warnai gambar yang benar. Binatang yang mengaum adalah, nah ini anak-anak diminta mewarnai. Kemudian di sini juga ada konsep banyak dan sedikit. Kemudian sayuran ini berwarna hijau kecuali. Nah, kemudian ada soal cerita. Misalkan, tapi sangat sederhana dan memakai gambar. Ana punya 2 masker. Ibu memberikan Ana 3 masker lagi. Berapa masker Ana sekarang? Jadi melalui urutan gambar dan anak-anak pasti lebih mudah paham dan lebih mudah mengerjakan.
Adi punya 5 balon. Ia memberikan 2 balonnya pada adik. Tinggal berapa balon adik? Sambil anak-anak melihat gambar. Jadi ini anak-anak pemahaman soal cerita yang sangat sederhana, bahkan cuma 3 kalimat. Nah, selanjutnya adalah tuliskan nama-nama bagian tanaman. Kemudian ini masih ada soal cerita, tapi pengurangan ya. Nih. Selanjutnya hitung dan hubungkan ke angkanya. Ini mulai penambahan namun memakai gambar. Nih. Sekarang tidak memakai gambar yang ini, jadi memang ada tahapannya. Setelah gambar baru abstrak atau tidak ada gambarnya. Nah, di halaman 45 ini anak-anak diajarkan latihan untuk mengenal lawan kata. Lemari baju itu besar, lemari nakas ini kecil. Kakak tinggi, adik. Ya. Ini lawan kata semua. Tebal, tipis, berat, ringan, terang, gelap. Setelah itu mana yang berbentuk bulat, mana yang berbentuk setengah lingkaran. Kemudian posisi gambar, jadi anak-anak supaya tahu posisi. Ada samping kanan, samping kiri, bawah, atas, gitu, dan lain sebagainya. Ini percobaan juga diajarkan, pengenalan warna. Ini ada praktek-prakteknya. Kemudian ada tahapan membuatnya seperti apa, banyak seperti apa. Kemudian mengenalkan konsep tenggelam dan terapung. Jadi ada prakteknya. Jadi anak-anak bisa praktek juga di sini mengenalkan konsep tenggelam dan terapung. Nah, ini perhatikan proses penularan virus corona. Ini ada gambar-gambarnya supaya anak-anak paham ya, karena kita buku ini memang berisi kebanyakan di masa pandemi ini, seperti pandemi virus corona. Nah, supaya kita tidak tertular virus corona, apa saja yang harus kita lakukan? Paham ya? Sekarang aspek perkembangan fisik motorik. Ini olahraga nih ada juga. Kemudian pernahkah kalian melihat ikan berenang? Yuk tirukan kalau sudah, tebalkan. Nah, di sini juga akan membuat anak-anak belajar membuat syair bebas sesuai gambar. Kemudian menggunting gambar face shield. Nah, setelah menggunting, kemudian nih nanti dipasangkan di sini, terus anak-anak boleh warna ini. Tempelkan di sini. Ambil sebuah bola besar lalu tendang lurus memasuki gawang. Ini olahraga ya, motorik. Ini ada bergerak sesuai ritmik, kemudian menebalkan batik mega mendung. Senam sehat. Ini ada nanti anak-anak bergerak mengikuti. Kemudian menebalkan gambar. Life skillnya nih mengancingkan baju. Ambil bajumu yang belum dikancingkan, cobalah mengancingkan semua. Tebalkan dan warnailah gambar ini. Kemudian berlatih mengikat tali sepatu. Terus guntinglah bentuk geometri, tempel dan tulis namanya. Ini di sini nempelnya. Kemudian aspek perkembangan seni. Di sini membuat masker dari kain perca. Ini ada tahapan-tahapannya. Dari kain perca, tali karet, jarum pentul, dan gunting. Anak-anak diajak untuk berkarya juga. Kemudian melipat. Bagaimana melipat kaos? Ambil kaosmu lalu rentangkan di lantai. Lipat sisi kiri kaos ke dalam seperti pada gambar. Setelah itu membuat mozaik masker dari kertas origami. Tebalkan dan warnai baju batik mega mendung ini. Nah, ini ada setelah itu
ada menyanyi juga. Kebetulan saya yang membuat sendiri lagunya, judulnya Baju Batikku. Ya. Lihat baju batikku. Anak-anak diajarkan menyanyi lagu batik. Kemudian belajar mencetak dengan cat air, kuas, cat warna-warni, kertas, dan bermacam-macam daun. Belajar mencap dengan daun ya. Nih, gambar sebanyak-banyaknya benda yang berbentuk bulat. Nih, bervariatif kan? Nah, ini ada lukisan dan lipatan. Kemudian di sini ada membaca syair Corona. Nah, ini ada membaca syair. Kemudian setelah itu lanjutkan syair ini dengan kata-katamu sendiri. Nah, setelah itu bentuk dari batang korek api. Ini bentuk rumah dari batang-batang korek api. Setelah itu buatlah gambar dari bentuk ini sesuka hatimu, dari bentuk dasar ini ya. Setelah itu perhatikan angka ini, lalu buatlah gambar dari angka ini. Kreatif ya, jadi menstimulasi anak supaya lebih kreatif. Kemudian belajar melukis dengan tangan. Nih, terus menyanyi. Nih, tarik garis sesuai dengan pasangannya. Kemudian urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi dengan memberi nomor 1 sampai 5. Kemudian melengkapi gambar supaya utuh. Nih, lanjutkan pola, kemudian percampuran warna. Ini urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan memberi nomor 1 sampai 5. Ini IQ-nya ya. Tebak dan tulislah namaku, lalu gambarlah aku. Ini ada tebak-tebakan juga. Aku adalah bumbu dapur, aku dipakai ibu sebagai bumbu masak. Aku termasuk tanaman obat, aku bisa dipakai untuk menyembuhkan masuk angin. Aku hangat, aku juga bisa dibuat minuman. Huruf awalku J, siapakah aku? Aku adalah, nah pasti bisa menebak kan? Aku adalah jahe. Nah ini latihan-latihan yang benar-benar padat materinya. Ini bisa dipergunakan untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini. Mengapa kita harus tes rapid? Tulislah bagaimana tes swab itu. Kemudian pengenalan jam. Ya. Kemudian ini gambar ya, ekspresi ya. Lingkari gambar yang berbeda dengan keempat gambar lainnya. Nah ini tes IQ-nya. Ini ada latihan-latihan yang sangat sederhana agar anak mantap masuk SD, agar anak pasti masuk SD dengan matang. Nah, kemudian apa nama lambang negara kita? Apa bunyi sila kedua Pancasila? Berapa jumlah kotak pada gambar di bawah ini? Lingkari jawaban yang benar nih. Ini kemudian melengkapi gambar yang hilang. Tulis nama-nama bulan nasional, nama hari, kemudian nama kendaraan di darat. Nih, benda ini berbentuk, benda ini digunakan untuk. Setelah itu nama bilangan di bawah ini, terus penjumlahan, kemudian penjumlahan dengan puluhan. Nah, sudah selesai. Ini saya penulisnya dan ini Dwini Nurul Astari sebagai ilustratornya. Nah, semoga ini bermanfaat sekali ya, terutama di masa pandemi virus COVID-19 ini. Di dalamnya juga materi life skill sehingga tetap aktual, memperluas wawasan dan mengasah keterampilan anak. Ini banyak latihannya, kemudian gambarnya penuh dan bahasanya pun juga sederhana. Dan insya Allah nanti anak-anak maksimal untuk kesiapan masuk ke jenjang sekolah dasar atau SD. Terima kasih, buku ini telah tersedia di toko Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, atau juga di toko-toko online di seluruh Indonesia jika ibu bapak berminat bagi putra-putrinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.